Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang vitamin larut air yang beranggotakan Adelia, Ninda, Karisma, dan Rosita. Definisi dari vitamin larut air. Vitamin larut dalam air adalah vitamin yang hanya dapat disimpan dalam jumlah sedikit dan biasanya akan segera hilang bersama aliran makanan. Vitamin larut air dikelompokkan menjadi vitamin C dan vitamin B kompleks. Adapun klasifikasinya yaitu yang pertama tidak hanya tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, dan tidak memiliki provitamin. Yang kedua yaitu diserap dengan proses difusi biasa dan tidak disimpan secara khusus dalam tubuh. Yang ketiga terdapat di semua jaringan dan sebagai prekursor enzim-enzim. Yang keempat yaitu diekskresi melalui urin dan relatif lebih stabil, namun pada temperatur yang berlebihan menimbulkan kelabilan. Definisi vitamin C. Vitamin C adalah kristal putih yang mudah larut dalam air. Dalam keadaan kering, vitamin C cukup stabil. Tetapi dalam keadaan larut, vitamin C mudah rusak karena bersentuhan dengan udara atau oksidasi, terutama bila terkena panas. Oksidasi dipercepat dengan kehadiran tembaga dan besi. Vitamin C stabil dalam larutan alkali, tetapi cukup stabil dalam larutan asam. Vitamin C adalah vitamin yang paling labil. Fungsi dari vitamin C yaitu ada 5. Yang pertama sintesis kolagen, yang kedua sintesis karnitin, noradrenalin, serotonin, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu absorpsi dan metabolisme besi. Yang keempat absorpsi kalium, dan 5 mencegah infeksi. Sumber bahan makanan vitamin C pada umumnya terdapat di bahan makanan nabati yaitu sayur dan buah, terutama yang asam, seperti jeruk, nanas, rambutan, pepaya, gandaria, dan tomat. Vitamin C juga banyak terdapat di dalam sayuran, daun-daunan, dan jenis kol. Adapun dampak kelebihan dan kekurangan vitamin C. Dari kekurangannya yaitu vitamin C menyebabkan sariawan di mulut, kulit cenderung kasar, gusi tidak sehat sehingga gigi mudah goyah dan tanggal, cepat lelah, otot lemah, luka sukar sembuh, mudah mengalami depresi, gampang terkena anemia dengan gejala-gejala kelelahan, sakit kepala. Kemudian untuk kelebihannya yaitu keracunan vitamin C terjadi jika terlalu banyak mengonsumsi suplemen vitamin C berlebihan. Efek keracunan vitamin C tidak akan terjadi jika vitamin C yang dimakan berasal dari makanan, buah-buahan, dan sayuran. Kemudian vitamin B1. Tiamin merupakan kristal putih kekuningan yang larut dalam air. Dalam keadaan kering, vitamin B1 cukup stabil. Di dalam keadaan larut, vitamin B1 hanya tahan panas bila berada dalam keadaan asam. Dalam suasana alkali, vitamin B mudah rusak oleh panas atau oksidasi. Kehilangan tiamin oleh pemasakan bergantung pada lama dimasak, pH, suhu, jumlah air yang digunakan dan dibuang. Tiamin juga tahan terhadap suhu yang beku. Fungsi vitamin B1. Tiamin dibutuhkan untuk dekarboksisasi oksidatif free fat menjadi asetil CoA dan memungkinkan masuknya substrat yang dapat dioksidasi ke dalam sel scrap untuk pembentukan energi. Walaupun tiamin dibutuhkan dalam metabolisme lemak, protein, dan asam nukleat, perannya utama adalah dalam metabolisme karbohidrat. Sumber bahan makanan vitamin B1. Sumber bahan makanan vitamin B1 adalah kacang-kacangan, termasuk sayur kacang-kacangan, semua daging organ, daging tanpa lemak, dan kuning telur unggas, dan ikan juga merupakan sumber tiamin yang baik. Dampak kelebihan dan kekurangan vitamin B1. Dampak kekurangan yaitu beri-beri dapat terjadi karena kekurangan tiamin dalam jangka panjang. Beri-beri dapat merusak sistem saraf dan kecanduan otot. Gejala kekurangan yang lain adalah irama jantung yang tidak normal, gagal jantung, kelelahan, susah berjalan, kebingungan, dan kelumpuhan. Kemudian kelebihannya adalah pemakaian tiamin yang melebihi normal mempengaruhi sistem saraf. Hal ini karena reaksi hypersensitif yang dapat berpengaruh pada kelemahan, sakit kepala, sifat lekas marah, dan susah tidur. Selanjutnya adalah vitamin B2. Dalam bentuk murni, riboflavin adalah kristal kuning. Riboflavin larut dalam air, tahan panas, oksidasi, dan asam, tetapi tidak tahan alkali dan cahaya terutama sinar ultraviolet. Dalam proses pemasakan tidak banyak yang rusak.
Selanjutnya adalah fungsi vitamin B2. Riboflavin sendiri berfungsi sebagai koenzim. Riboflavin membantu enzim untuk menghasilkan energi dari nutrisi penting untuk tubuh manusia. Riboflavin berperan pada tahap akhir dari metabolisme energi nutrisi tersebut. Selanjutnya adalah sumber bahan makanan vitamin B2. Riboflavin terdapat luas di dalam makanan hewani dan nabati, antara lain susu, keju, ayam, hati, daging, brokoli, bayam, jamur, dan sayuran berwarna hijau karena mengandung klorofil. Penggunaan serealia tumbuh atau hasil-hasil serealia yang diperkaya meningkatkan konsumsi riboflavin. Dampak kelebihan dan kekurangan vitamin B2. Kekurangannya adalah kekurangan riboflavin dapat menyebabkan gejala seperti iritasi, kulit merah, dan keretakan kulit dekat dengan sudut mata dan bibir seperti hanya sensitivitas yang berlebihan terhadap sinar atau fotofobia. Hal ini dapat juga menyebabkan keretakan pada sudut mulut atau cheiliosis. Kemudian kelebihannya adalah untuk dampak kelebihan belum diketahui tanda-tandanya. Selanjutnya adalah niacin. Niacin merupakan kristal putih yang lebih stabil dari tiamin dan riboflavin. Niacin tahan terhadap suhu tinggi, cahaya, asam, alkali, dan oksidasi. Niacin tidak rusak oleh pengolahan dan pemanasan normal, kecuali kehilangan melalui air masakan yang dibuang. Niacin mudah diubah menjadi bentuk aktif nikotinamida. Fungsi niacin sendiri adalah dalam tubuh sebagai koenzim NAD dan NADP, atau NADH dan NADPH adalah bentuk reduksinya. Koenzim ini diperlukan dalam reaksi oksidasi reduksi pada glikolisis, metabolisme protein, asam lemak, penapasan sel, dan detoksifikasi, di mana perannya adalah melepas dan menerima atom hidrogen. Sumber bahan makanan yang menghasilkan niacin. Sumber niacin adalah hati, ginjal, ikan, daging ayam, dan kacang tanah. Susu dan protein mengandung sedikit niacin, tetapi kaya triptofan, sayur dan buah tidak merupakan sumber niacin. Sebagian besar protein hewani kaya akan triptofan. Dampak kelebihan dan kekurangan niacin. Pertama, kekurangan. Pada tahap awal, tanda-tanda kekurangan niacin adalah kelemahan otot, anoreksia, gangguan pencernaan, dan kulit merah. Kekurangan berat mengakibatkan pelagra atau penyakit kekurangan niacin, menunjukkan gejala seperti dermatitis, diare, dan demantia. Kelebihan niacin dalam jumlah yang besar dapat menjadi racun pada sistem saraf, lemak darah, dan gula darah. Gejala-gejala seperti muntah, lidah membengkak, dan pingsan dapat terjadi. Biotin. Biotin adalah suatu karbon monokarboksilase terdiri dari cincin imidazol yang bersatu dengan cincin tetrahidrotiofen dengan rantai samping asam valerat. Biotin tahan panas, larut air, dan alkohol, serta mudah dioksidasi. Fungsi biotin sebagai koenzim pada reaksi-reaksi yang menyangkut penambahan atau pengeluaran karbon dioksida kepada atau dari senyawa aktif, sintesis dan oksidasi asam lemak memerlukan biotin sebagai koenzim. Sumber dari biotin yang baik yaitu hati, kuning telur, serealia, khamir, kacang kedelai, kacang tanah, sayuran dan buah-buahan tertentu, misalnya jamur, pisang, jeruk, semangka, dan stroberi. Daging dan buah-buahan merupakan sumber yang kurang baik. Dampak kelebihan dan kekurangan biotin. Gejala kekurangan biotin dapat muncul pada pasien rumah sakit yang menggunakan infus. Hal ini dapat menyebabkan gejala seperti kehilangan nafsu makan, mual, depresi, kelemahan, dan kelelahan. Dosis tambahan biotin diberikan pada pasien untuk mencegah defisiensi.
Sedangkan kelebihan dari biotin, akibat dari kelebihan biotin belum diketahui. Yang selanjutnya yaitu asam pantotenat. Asam pantotenat adalah kristal putih yang larut air, rasa pahit, lebih stabil dalam keadaan larut daripada kering, serta mudah terurai oleh asam, alkali, dan panas kering. Dan dalam keadaan netral, asam pantotenat tahan terhadap panas basah. Fungsi asam pantotenat. Asam pantotenat berperan dalam metabolisme sebagai bagian dari koenzim A. Koenzim ini berperan untuk membawa molekul dalam proses pemecahan glukosa, asam lemak, dan metabolisme energi. Dampak kelebihan dan kekurangan asam pantotenat. Dampak kekurangannya, gejala-gejala kekurangannya asam pantotenat adalah rasa tidak enak pada saluran cerna, kesemutan, dan rasa panas pada kaki, muntah-muntah, diare yang timbul sekali-sekali, rasa lelah dan susah tidur. Sedangkan kelebihan dari asam pantotenat menyebabkan gejala, yaitu kadang-kadang menyebabkan diare dan perut kembung. Vitamin B6. Vitamin B6 terdapat di alam dalam 3 bentuk, yaitu peridoksin, peridoksal, dan peridoksamin. Peridoksin hidroklorida adalah bentuk sintetik yang digunakan sebagai obat. Dalam keadaan difosforilasi, vitamin B6 berperan sebagai koenzim berupa peridoksal fosfat atau PLB dan peridoksamin atau BMP dalam berbagai reaksi transaminasi. Di samping itu, PLB berperan dalam berbagai reaksi lain. Vitamin B6 berperan dalam metabolisme asam amino dan asam lemak. Vitamin B6 membantu tubuh untuk mensintesis asam amino non-esensial. Selain itu juga berperan dalam produksi sel darah merah. Vitamin B6 paling banyak terdapat di dalam hamir, kecambah, gandum, hati, ginjal, serelia tumbuk, kacang-kacangan, kentang, pisang, susu, telur, sayur, dan buah. Buah mengandung sedikit vitamin B6. Vitamin B6 dalam bahan makanan hewani lebih mudah diabsorpsi daripada yang terdapat dalam makanan nabati. Dampak kelebihan dan kekurangan vitamin B6. Kekurangan vitamin B6. Orang yang mempunyai kadar vitamin B6 rendah menunjukkan gejala seperti lemah, sifat lekas marah, dan susah tidur. Selanjutnya, gejala kegagalan pertumbuhan, kerusakan fungsi motorik, dan kejang-kejang, anemia, penurunan pembentukan antibodi, peradangan lidah, serta luka pada bibir, sudut-sudut mulut, dan kulit. Dampak kelebihan vitamin B6. Konsumsi vitamin B6 dalam jumlah berlebih selama berbulan-bulan akan menyebabkan kerusakan saraf yang tidak dapat diperbaiki, dimulai dengan semutan pada kaki, kemudian mati rasa pada tangan, dan akhirnya tubuh tidak mampu bekerja. Folat. Folasin dan folat adalah nama generik sekelompok ikatan yang secara kimiawi dan gizi sama dengan asam folat. Ikatan-ikatan ini berperan sebagai koenzim dalam transportasi pecahan-pecahan karbon tunggal dalam metabolisme asam amino dan sintesis asam nukleat. Fungsi folat. Folat dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah dan sel darah putih dalam sumsum tulang dan untuk pendewasaannya. Folat berperan sebagai pembawa karbon tunggal dalam pembentukan heme. Sumber bahan makanan folat. Folat terdapat luas dalam bahan makanan, terutama dalam bentuk poliglutamat. Folat terutama terdapat di dalam sayuran hijau, hati, daging tanpa lemak, serealia utuh, biji-bijian, kacang-kacangan, dan jeruk. Vitamin C yang ada pada jeruk menghambat kerusakan folat. Dampak kelebihan dan kekurangan folat. Kekurangan folat dapat menyebabkan kekurangan darah. Gejalanya bisa meluas, seperti sel-sel darah merah tidak matang, yang menunjukkan sintesa DNA yang lambat.
Dampak kelebihan folat, gejalanya yaitu keracunan, susah tidur dan sifat mudah marah. Folat dengan dosis tinggi dapat menutupi kekurangan vitamin B12 karena kedua vitamin ini berhubungan. Berikutnya adalah vitamin B12. Vitamin B12 adalah kristal merah yang larut air. Warna merah karena kehadiran kobalt. Vitamin B12 secara perlahan rusak oleh asam encer, alkali, cahaya, dan bahan-bahan pengoksidasi dan pereduksi. Fungsi vitamin B12. Vitamin B12 berperan penting pada saat pembelahan sel yang berlangsung dengan cepat. Vitamin B12 juga memelihara lapisan yang mengelilingi dan melindungi serat syaraf dan mendorong pertumbuhan normalnya. Sumber bahan makanan vitamin B12. Vitamin B12 hanya ditemukan di dalam daging hewan dan produk-produk hewani. Orang yang hanya makan sayuran atau vegetarian dapat melindungi diri sendiri melawan defisiensi atau kekurangan dengan menambah konsumsi susu, keju, dan telur. Hal ini berarti sekitar 1 cangkir susu atau 1 butir telur untuk 1 harinya. Dampak kelebihan dan kekurangan vitamin B12. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan kekurangan darah atau anemia, yang sebenarnya disebabkan oleh kekurangan folat. Tanpa vitamin B12, folat tidak dapat berperan dalam pembentukan sel-sel darah merah. Dampak kelebihan vitamin B12 tidak diketahui adanya gangguan karena kelebihan vitamin B12. Dosis hingga 1000 mikrogram tidak menampakkan bahaya, tetapi juga tidak menunjukkan kegunaan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.